Baik, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua, sekalipun lewat online. Saya agak sedikit heran juga, Saudara, karena setiap kali saya ke Jakarta, COVID itu melonjak. Dulu bulan Juni yang lalu juga waktu saya ke Jakarta, tiba-tiba Jakarta zona merah. Dari Bali sekarang saya tenang-tenang saja, begitu nyampe di Jakarta, melonjak lagi. Jangan-jangan saya biangnya ini. Saya bercanda, Bapak Ibu Saudara Tuhan. Jadi, ya walaupun lewat online, tapi saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu semua ada dalam perlindungan Tuhan. Karena saudara, pagi ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan ya yang berjudul batin yang teguh. Saudara dapat melihat itu, saudara? Dapat melihat share screen saya, bisa lihat? Sip, terima kasih ya, batin yang teguh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, judul ini didasari atas firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Tentu kita tidak akan membaca, saudara, seluruh ayat tersebut, karena saya tahu bahwa itu akan sangat menyita waktu makan siang, saudara. Ya, kalau kita baca keseluruhan dari ayat ini, pasti itu akan menyita waktu untuk makan siang, saudara. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, karena manusia terdiri atas roh, jiwa, dan tubuh, maka ketiga komponen ini harus dipastikan kesehatannya. Karena kalau salah satu dari komponen ini tidak sehat, maka akan mempengaruhi kesehatan yang lainnya. Kesehatan jasmani itu penting, saudara. Karena jika jasmani saudara tidak sehat, apalagi ketika saudara ke dokter, ya, saudara dinyatakan hidup sakit-sakitan, lalu kemudian dokter menyatakan bahwa saudara, atau jangan saudara lah, orang lain gitu, menderita sakit komplikasi, pasti akan mempengaruhi kesehatan jiwa, saudara. Nah, jika jiwa mulai stres karena tekanan jiwa oleh sebab memikirkan penyakit yang sedang terjadi atas tubuh kita, atas jasmani kita, maka saya percaya bahwa cara berpikir kita mulai berubah. Ya, banyak orang mengalami cara berpikirnya itu berubah ketika dia sadar bahwa jasmaninya sedang ada dalam keadaan sakit. Ya. Tadinya sama dukun begitu anti, sekarang karena kesehatan jasmani, maka akhirnya mulai mempengaruhi cara berpikirnya, dan sekarang dukun di ujung kulon pun didatangi. Tapi saya tahu itu tidak terjadi atas jemaat Cibunar dan juga jemaat Hikmah. Saudara yang kasih Tuhan, jasmani saudara sehat. Tapi kalau jiwa saudara terganggu atau sakit, maka saudara disebut sebagai orang yang kena sakit jiwa. Alias kalau orang Sunda mengatakan gelo. Ya kan? Nah, tubuhnya sehat, ya. Tapi cengar-cengir sendirian di jalanan, ngomel sendirian di jalanan, tiang listrik nggak salah-salah diomelin, itu berarti seseorang itu sedang berada dalam tekanan jiwa. Artinya, jiwanya sedang tidak ada dalam keadaan sehat. Tubuhnya sehat, ya. Tetapi jiwanya tidak sehat, dan itu pasti berpengaruh juga
terhadap komponen yang lain. Jiwa dan jasmani sehat, tapi rohaninya sakit, maka ini juga sangat berbahaya. Karena jika rohani kita sakit, maka itu bisa membawa kita kepada kematian, yaitu kematian yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diselamatkan Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi ini, 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25 itu berbicara tentang pergumulan berat yang dialami oleh Daud dan anak buahnya. Pada waktu Daud dan pasukannya hendak membantu Raja Filistin berperang melawan Israel, dan kemudian membawa seluruh pasukannya keluar dari kota di mana mereka tinggal, yaitu kota Ziklag, maka tiba-tiba orang Amalek dan pasukannya, mereka menyerbu dan membakar kota Ziklag, kota di mana tadinya Daud dan pasukannya berada. Nah, karena tidak ada pasukan yang menjaga kota tersebut, tentulah dengan mudah kota Ziklag itu ditaklukkan dan semua keluarga Daud dan keluarga pasukannya ditawan oleh orang-orang Amalek tersebut. Waktu Daud dan pasukannya disuruh pulang oleh Raja Filistin, mereka mendapati kota Ziklag telah hancur, ya, dan anak-anak serta istri mereka ditawan oleh orang-orang Amalek. Saudara, menghadapi kenyataan seperti ini, maka mereka marah, sedih, pedih hati, dan bahkan mereka menangis sampai tidak kuat menangis. Saudara pernah tidak mengalami hal seperti itu? Saking sedihnya saudara sampai mereka tidak lagi dapat menangis. Saya pernah mengalami hal seperti itu, saudara, waktu anak saya keponakan dipanggil Tuhan. Saya tidak tahu saya harus apa. Rasanya sudah capek menangis, rasanya sudah tidak ada lagi air mata. Dan itu yang dialami oleh orang-orang, oleh Daud dan orang-orangnya. Saking kecewanya dan tidak tahu harus berbuat apa, maka orang-orang Daud hendak melampiaskan kekecewaan dan kepedihan hati mereka kepada Daud, dan mereka hendak melempari batu, ya, hendak melempari Daud dengan batu. Hal ini kita dapat perhatikan, saudara, di dalam ayat, perhatikan ini, dan Daud terjepit. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud terjepit, ya, karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, ya, Elohimnya. Bapak Ibu Saudara Tuhan, kata menguatkan itu berasal dari bahasa Ibrani wayid hasek. Ya. Wayid hasek di sini dengan sores hasak. Saudara perhatikan, kalau saudara perhatikan bahasa Ibraninya di sini Yod ini, saudara. Yod di sini berbicara, kalau dalam bahasa Ibrani itu menunjuk kepada pribadi orang ketiga tunggal. Ya. Yod di sini menunjuk kepada pribadi orang ketiga tunggal, dan ini sifatnya imperfect. Saudara, dalam bahasa Ibrani itu cuma ada dua tenses, yaitu perfect dan imperfect. Nah, Yod di sini itu menunjuk kepada pribadi orang ketiga tunggal dan sifatnya imperfect, artinya terus-menerus. Jadi dengan kata lain, kalau kita dapat artikan di sini, maka Yod di sini menunjuk kepada Daud. Daud apa? Daud, karena ini sifat imperfect, maka dikatakan Daud terus-menerus dengan tegas dan kuat, atau terus-menerus memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara perhatikan, sekali lagi saya katakan bahwa Yod di sini menunjuk kepada pribadi orang ketiga tunggal dan sifat yang imperfect, yaitu suatu keadaan, satu situasi yang sifatnya terus-menerus. Dan ini perlu saudara kita miliki.
Jangan kita percaya kepada Tuhan pada saat kita menerima berkat saja. Jangan kita memperkuat kepercayaan kita ketika kita menerima sesuatu yang baik-baik saja. Ketika semuanya running well, kita berkata bahwa Tuhan itu baik. Tetapi kita melihat di sini dari bahasa Ibrani, kalau kita lihat lebih dalam lagi, maka dikatakan bahwa Daud, kalau kita bisa terjemahkan, dan dia, yaitu Daud, terus-menerus memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Sekalipun berada dalam situasi, sekalipun berada dalam masalah, sekalipun dia terasa terjepit, ya, oleh karena rakyat atau pasukannya ingin melempari dia dengan batu, tetapi berdasarkan bahasa Ibrani, maka kita dapat mendapatkan satu pengertian bahwa Daud terus-menerus memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara, dapatkah kita bersikap seperti Daud? Dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, situasi yang mungkin tidak menguntungkan bagi kita, tetapi kita masih terus-menerus memperkuat iman dan percaya kita kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Saudara, perhatikan ini. Masalah bisa datang kapan saja dan mengenai siapa saja tanpa bisa diduga. Yang membuat seseorang itu bisa menang menghadapi masalah bukan tergantung dengan besar atau kecilnya masalah tersebut, tetapi tergantung pada besar atau kecilnya kemampuan seseorang di dalam dirinya untuk mengalahkan masalah tersebut. Daud menghadapi masalah, namun masalah itu tidak membuatnya kalah. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, saya tidak tahu masalah apa yang sedang saudara hadapi saat ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang saya dengar, Bapak Ibu sedang terpapar oleh COVID-19, yaitu yang bernama Omikron ini. Namun demikian kita belajar, itu mungkin menjadi satu masalah buat saudara. Tetapi hari ini kita belajar dari Daud. Ternyata masalah yang dihadapi oleh Daud itu tidak lebih kecil dari masalah yang kita hadapi. Namun demikian kita lihat bagaimana Daud terus-menerus memperkuat iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara Tuhan, dari mana kita tahu bahwa Daud itu terus-menerus memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan? Dari respon yang Daud tunjukkan saat dia berada dalam situasi atau kondisi yang terjepit itu. Mari kita perhatikan respon pertama dari Daud. Respon pertama dari Daud adalah Daud hidup dalam pimpinan Tuhan. Ya, perhatikan ini dengan baik. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika Daud berada dalam satu situasi masalah, dan kita bagaimana melihat bahwa Daud itu sekarang sedang ada dalam posisi sebagai pemimpin, dia disalahkan oleh anak buahnya. Saudara perhatikan, Daud bukan hanya menghadapi situasi bagaimana keluarganya ditawan dan juga keluarga orang-orangnya. Namun demikian Daud juga menjadi pribadi yang tersangka karena anak buahnya itu sekarang melemparkan kesalahannya kepada Daud. Tetapi Daud tidak panik dalam menghadapi masalah dan pergumulan yang begitu besar. Saat orang-orang mulai menyerang dan menyalahkan dirinya, yang Daud lakukan ialah Daud mencari Tuhan dan memohon pimpinannya. Kenapa, saudara? Perhatikan, karena ketika Daud tertimpa masalah, dia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri ataupun mencari bantuan orang lain. Sebab apa? Daud tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya berasal
dari Tuhan saja. Bapak Ibu sedang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, di Denpasar saudara ada jemaat saya beberapa bulan yang lalu menikah. Ternyata saudara, waktu konseling jemaat ini tidak transparan atau tidak mengaku. Ketika saya tanya, ya, jemaat ini menikah ternyata sudah hamil, saudara. Ya, karena perutnya dia memang gemuk sehingga tidak ketahuan kalau ternyata bahwa dia sudah hamil. Dan apa yang terjadi kemudian, saudara? Ketika pelayan-pelayan Tuhan, para jemaat mengerti, tahu bahwa jemaat ini sudah hamil, maka mereka mulai melemparkan kesalahan kepada saya, dan beberapa jemaat mengatakan bahwa saya kompromi dengan dosa. Lalu karena itu akhirnya satu keluarga dengan satu pribadi yang lain lagi akhirnya memilih untuk keluar dari gereja. Saya berusaha untuk memberikan penjelasan kepada mereka, apa hubungannya keberdosaan seseorang dengan gereja. Ketika orang ini merasa bahwa dia merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih suci, lalu kemudian dia melemparkan kesalahan itu kepada saya, dan akhirnya apa yang terjadi? Dia meninggalkan gereja. Saudara, saya hanya katakan kepada orang ini, bahwa sesungguhnya saya tidak mengerti apa yang terjadi. Namun demikian, semua alasan yang sudah saya berikan tidak diterima, dan akhirnya dia memilih dan mengambil keputusan keluar dari gereja. Saya hanya bisa menyerahkan ini kepada Tuhan. Ya. Kenapa? Karena saya tahu bahwa pembelaan sesungguhnya adalah datangnya dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang tahu kondisi ketika terjadi waktu itu konflik. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan, mari jangan andalkan kekuatan sendiri, tapi hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Cari Tuhan apapun masalah yang sedang saudara hadapi, karena kekuatan itu sesungguhnya datangnya dari Tuhan. Kadang-kadang saudara, orang Kristen itu kadang-kadang aneh, saudara. Dan ini saya jumpai dalam pelayanan saya. Ketika saya tanya, kenapa enggak gereja? Maka dia menjawab dengan adanya, iya om, lagi banyak pergumulan. Iya om, lagi banyak masalah. Makanya saya tidak pergi ke gereja. Saudara, itu justru kondisi seperti itu adalah kondisi yang tidak alkitabiah. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu semua yang lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Justru ketika kita ada dalam pergumulan, justru ketika kita ada dalam masalah, justru ketika hidup kita sedang terjepit, kita mesti dekat kepada Tuhan. Sama seperti Daud. Ketika dia menghadapi satu masalah yang besar, maka keputusan yang dia ambil adalah dia hidup dalam pimpinan Tuhan. Dia mencari Tuhan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kekuatan yang sesungguhnya hanya berasal dari Tuhan saja. Kalau hari ini saudara sedang berada dalam masalah, saudara sedang mungkin kena COVID-19. Dengar saudara, datanglah kepada Tuhan. Cari Tuhan. Karena penyembuh yang sesungguhnya itu adalah Tuhan sendiri. Jangan saudara malah jauh dari Tuhan, tetapi mari cari Tuhan. Karena kekuatan yang saudara terima itu hanya datang dari Tuhan. Jangan andalkan diri saudara sendiri, tapi mari andalkan Tuhan ketika saudara berada dalam masalah. Jadi perhatikan saudara, bahwa apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia memperkuat, terus-menerus memperkuat kepercayaan kepada Tuhan, maka kita dapat melihat dari respon yang diambil oleh Daud, yaitu di mana Daud hidup dalam pimpinan Tuhan. Saudara, kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan.
Tahun 2022 kita baru sampai di bulan Februari. Masih panjang perjalanan hidup kita. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Tapi satu perkara yang saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan itu mampu untuk menopang kehidupan saudara dan saya. Jadi mari saudara, apapun masalah saudara hari ini, mari kita teladani Daud, yaitu hidup dalam pimpinan Tuhan. Saudara perhatikan, respon yang kedua kemudian yang diambil oleh Daud adalah Daud hidup dalam tindakan nyata. Perhatikan, kemudian mereka, ayat 11-12, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawa kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi ini. Biasanya ketika seseorang sedang dalam masalah dan pergumulan, maka fokusnya hanya tertuju kepada dirinya sendiri dan pada masalah yang sedang dia hadapi. Dia hanya berpikir bagaimana caranya mencari jalan keluar. Dia hanya berpikir bagaimana caranya dia bebas dari masalah yang sedang dia hadapi. Tetapi tidak demikian halnya dengan Daud, saudara. Sekalipun Daud sedang menghadapi masalah yang begitu pelik karena menyangkut hidup atau mati keluarganya dan juga keluarga pasukannya yang ditawan oleh orang-orang Amalek. Namun Daud masih bisa memikirkan keselamatan orang lain. Masih peduli kepada budak yang ditinggalkan oleh tuannya dalam keadaan sakit dan memberi budak tersebut makan serta merawatnya sampai sembuh. Ya, mari saudara perhatikan ini. Ya, perhatikan kalimat ini saudara. Berbuat baik akan mengalihkan pikiran kita dari perasaan mengasihani diri sendiri. Berbuat baik membuat kita tidak terfokus kepada masalah kita. Dengan berbuat baik, kita menyadari bahwa kita masih dapat menjadi berkat buat orang lain. Perhatikan saudara, jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Jangan hanya fokus kepada masalah kita sendiri. Tetapi justru ketika kita ada dalam masalah, kita bisa fokus kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara Tuhan, ini yang saya praktekkan di dalam kehidupan saya, di dalam pelayanan saya di Bali. Ya. Maaf sekali lagi bukan bermaksud apa-apa. Tapi saya ingin saudara belajar dari ini. Ya, sekali lagi tolong jangan punya pemikiran yang negatif. Tapi mari coba berpikir. Saya mau katakan secara manusia saya tidak mungkin dapat hidup dan bertahan di Bali. Tetapi justru di dalam kekurangan itu saya memberikan teladan kepada jemaat bahwa setiap kali saya berkunjung, setiap kali saya melakukan kunjungan, saya pasti membawa sesuatu untuk jemaat yang saya kunjungi. Dan saudara tahu, dari pelajaran dari praktek yang saya lakukan, ketika kita tidak fokus dengan diri kita, dengan kekurangan kita, justru ketika kita ada dalam kelemahan, justru ketika kita ada dalam kekurangan, kita berusaha untuk mempraktekkan firman Tuhan, lalu kemudian berusaha memberi kepada orang yang berkekurangan. Dengar dengan baik, di situ Tuhan akan berkarya atas kehidupan kita. Tuhan itu expertnya, Tuhan itu ahlinya di dalam memberkati kita. Karena maka perhatikan, berbuat baiklah apapun situasi yang sedang saudara hadapi hari ini. Kondisi apapun yang sedang saudara alami pada saat ini, tetaplah berbuat baik. Belajar berbuat baik.
belajar memperhatikan orang lain. Jangan hanya terfokus kepada diri kita sendiri. Jangan hanya terfokus kepada masalah kita sendiri. Karena kalau kita fokus hanya kepada diri kita dan masalah kita sendiri, maka kita akan jatuh dan kita akan dikuasai oleh yang namanya roh sayang diri. Saya kira tentang roh sayang diri ini, Pak Nengah Yusak dulu sudah pernah berkhotbah tentang hal itu, yaitu tentang roh sayang diri. Ya, Daud tetap berbuat baik meskipun dia sedang di tengah masalah. Inilah ciri orang yang batinnya kuat, sebagaimana judul khotbah tema dari firman Tuhan hari ini. Jadi orang yang memiliki batin yang kuat itu tidak hanya berfokus kepada pergumulan, tidak hanya berfokus kepada masalah dirinya sendiri, tetapi justru ketika dia dalam masalah pun dia masih mampu untuk melihat pergumulan dan masalah orang lain. Karena saudara, ketika kita melihat pergumulan orang lain, di situ kita masih bisa berpikir, di situ kita masih bisa bersyukur. Oh, ternyata masih ada orang lain yang mengalami pergumulan dan masalah lebih berat dari saya. Saudara, kalau saudara perhatikan, kalau saudara melihat saya di Zoom ini, yuk kita praktekkan. Coba saudara angkat tangan saudara semua. Angkat tangan saudara. Lalu kemudian saudara sisakan satu jari seperti saya ini. Lalu buat melintang jari saudara. Dan sekarang dekatkan, tarik makin dekat ke mata saudara. Terus dekatkan ke mata saudara. Apakah saudara masih mampu melihat saya yang besar ini? Saudara masih mampu? Pasti saudara tidak mampu lagi. Ya, kenapa? Karena saudara fokus kepada jari saudara yang kecil itu. Tetapi ketika kita coba jauhkan jari yang kecil ini, ya, maka saudara akan semakin mampu melihat saya. Demikian pola kehidupan kita. Kalau kita hanya fokus kepada masalah dan pergumulan kita, maka kita tidak akan mampu melihat pergumulan dan masalah orang lain. Kita tidak akan punya dorongan untuk bagaimana kita juga dalam keadaan kita menghadapi masalah, kita bisa menyelesaikan masalah orang lain. Karena yuk saudara, jangan fokus kepada diri kita sendiri. Mari kita buat tindakan nyata dalam kehidupan kita. Kalau saudara dalam keadaan masalah, menghadapi pergumulan, saudara masih mampu berbuat baik, yakinkan diri saudara bahwa Tuhan yang saudara sembah mampu melepaskan saudara dari setiap pergumulan dan masalah saudara. Yang penting adalah respon. Dulu waktu kita di Dulos, ya, pernah kita mendengar istilah itu. Bukan soal benar ataupun salah, melainkan apa? Respon. Ya, bukan soal benar atau salah, melainkan respon. Mari kita berikan respon yang benar. Ketika Daud terus-menerus, ya, memperkuat kepercayaan kepada Tuhan, maka akhirnya dia mampu memberi respon yang baik terhadap pergumulan dan masalah yang dihadapinya, yaitu dia mampu bereaksi secara baik. Ya, dia hidup dalam tindakan nyata sekalipun dia ada dalam masalah. Maka dikatakan Daud tetap menjadi berkat meskipun dia sedang di tengah masalah. Inilah ciri-ciri orang yang memiliki batin yang kuat. Sekarang kita lihat respon yang ketiga, saudara, dari Daud. Ya, dikatakan Daud hidup dalam semangat yang membara. Perhatikan ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang tidak boleh hilang dari hidup kita saat kita menghadapi persoalan dan masalah adalah semangat untuk menang atas masalah tersebut. Ya. Mari kita jaga semangat kita. Dalam situasi masalah apapun,
kita tidak boleh kehilangan semangat untuk kita bisa lepas dari masalah dan pergumulan yang kita hadapi. Waktu Daud menyerbu pasukan Amalek, dia punya semangat pantang menyerah. Hanya satu yang ada di dalam pikiran Daud dan anak buahnya adalah bagaimana bisa melepaskan atau membebaskan keluarga mereka dari tangan musuh yang menawan mereka. Jangan biarkan hidup saudara tertawan dan terbelenggu oleh masalah dan persoalan yang ada. Virus COVID-19 yang terus bermutasi memang belum berakhir. Saya tidak tahu nanti bermutasi menjadi apa lagi namanya. Ya, sekarang Omicron, nanti mungkin oh my God kali namanya. Saya tidak tahu. Ya bermutasi seperti apa lagi. Tapi jangan biarkan semangat saudara untuk menjadi kendor. Jangan biarkan semangat saudara menjadi lemah. Mari miliki semangat untuk terus eksis, untuk terus melayani Tuhan. Dan jangan gara-gara COVID-19 ini, maka semangat saudara untuk melayani Tuhan, semangat saudara untuk beribadah itu menjadi kendor. Berjuanglah semaksimal mungkin. Mengenai hasil, biarkan Tuhan yang akan mengatur. Saya katakan sama saudara, suatu saat saya katakan sama istri saya, yuk Ma, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam pelayanan ini. Masalah jiwa-jiwa adalah milik Tuhan. Ya, berapapun yang Tuhan percayakan untuk kita layani secara maksimal. Saudara tahu, waktu awal-awal mulai COVID-19 ini, kami kehilangan 30 jemaat, saudara. 30 jiwa. Mereka semua pulang kampung. Ada yang ke Jawa, ada yang balik ke Kupang, ada yang ke Sumba, ada yang ke Medan. Kenapa? Karena mereka tidak lagi memiliki pekerjaan di Bali. Dan saudara tahu kalau orang yang tidak bekerja di Bali, tidak mungkin dia dapat bertahan hidup. Kecuali saya. Bukan sombong, maksud saya artinya bahwa saya dan istri tidak bekerja. Tapi kalau saya ada hari ini, masih bisa ada di ladang Tuhan, itu semua oleh karena anugerah Tuhan atas kehidupan kami. Ya, jadi kalau itu saudara orang-orang jemaat saya yang tidak bekerja, saat mulai dirumahkan, saat mereka tidak lagi mendapatkan gaji, mereka tidak dapat bertahan hidup di Denpasar, akhirnya mereka pulang ke kampung mereka masing-masing, dan saudara tahu ada 30 jiwa, akhirnya mereka pulang kampung. Tapi puji Tuhan, saudara, setelah 2 tahun berlalu, sekarang Tuhan datangkan lagi jiwa-jiwa yang baru, untuk boleh mengisi kekosongan mereka yang sudah pulang. Dan sekarang keseluruhan jemaat kami itu ada sekitar 130 orang. Kenapa saudara? Karena saya katakan sama istri saya, berapapun Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk layani, yuk kita layani dengan semangat. Yuk kita terus melayani Tuhan. Kenapa? Karena Roma pasal 12 ayat 11 berkata begini, janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin saudara? Amin saudara? Yuk pertahankan semangat saudara. Ya, mari hidup dalam semangat yang membara, jangan menyerah. Jangan menyerah oleh karena situasi dan kondisi. Bukankah situasi dan kondisi itu ada di dalam tangan Tuhan? Bukankah Tuhan pengendali segala sesuatu? Karena yuk lakukan apa yang kita bisa lakukan dengan semangat yang membara, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Pelihara semangat saudara. Jangan putus asa. Ya, yuk jaga hati kita tetap gembira. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang lemah itu akan mengeringkan Tuhan. Ya. Saudara, 3 tahun pertama dalam pelayanan saya di Bali, itu adalah satu situasi kondisi di mana kami digocok habis-habisan. 3 tahun. Saudara, kami alami banyak pergumulan di situ. Sampai suatu saat, saudara, istri saya sambil ngomong begini, Pak, yuk balik ke Jakarta. Mama sudah tidak kuat lagi ikut melayani jemaat seperti ini. Tapi puji Tuhan saya memiliki anak
yang bernama Koko Nathan. Dia berkata kepada mamanya, "Mama, kalau mama sudah melangkah, jangan pernah lihat ke belakang. Mama terus maju, Tuhan pasti akan tolong mama." Itulah yang menguatkan istri saya untuk terus bertahan. Itulah yang menguatkan juga perkataan anak saya Nathanael inilah yang kemudian menguatkan kami untuk terus maju. Dan puji Tuhan, tahun keempat Tuhan sudah mulai pulihkan. Kami mulai tenang. Dan dari mulai tahun keempat inilah kemudian Tuhan kirimkan jiwa-jiwa sehingga kami boleh beribadah 2 kali saat ini. Kenapa saudara? Karena kami tidak membiarkan diri kami untuk menjadi lemah dan menjadi kendor ketika menghadapi pergumulan dan masalah dalam kehidupan ini. Respon kita yang terutama yaitu hiduplah dalam semangat yang membara. Seperti apa yang dilakukan oleh Daud. Dan kita melihat saudara yang terakhir. Saya tahu, dan ini perhatikan firman Tuhan berkata bahwa semangat yang patah mengeringkan tulang, dan jangan biarkan kesulitan membuat kita malah menyerah dan tidak mau berusaha. Daud tidak menyerah, malah dia berjuang sehari penuh. Artinya sampai maksimal untuk menghadapi masalah yang ada dan dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang penting saudara berusaha dulu. Masalah hasilnya dengar dengan baik. Tuhan yang akan mengatur dan menentukan semuanya itu. Dan sekarang kita melihat saudara, respon yang terakhir. Ya, saya tahu kata-kata ini yang paling saudara tunggu. Kalau sudah ngomong yang terakhir, saudara sudah bilang haleluya, mau selesai. Ya kan? Respon yang kita belajar ya, respon yang terakhir untuk saat ini yang dimiliki oleh Daud adalah di mana dikatakan Daud hidup dalam kasih dan pengampunan. Perhatikan ini. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita." Saudara, beberapa orang rakus dan tidak punya kasih mulai membujuk Daud supaya orang-orang yang karena kelelahan, yang tidak bisa ikut berperang, tidak boleh dibagi hasil pampasan, kecuali mereka boleh mengambil keluarga mereka. Tetapi karena Daud hidup dalam kasih dan pengampunan, maka Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita." Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan, orang-orang yang memiliki batin yang teguh adalah orang-orang yang mampu hidup dalam kasih dan melepaskan pengampunan bagi mereka. Saudara, kepada jemaat yang sekarang ini, ya, yang satu keluarga ini sudah keluar dari gereja di mana saya belajar melayani. Tetapi masih ada lagi setengah keluarga. Setengah keluarga ini saya maksudkan karena istrinya sudah tidak lagi mau beribadah karena pergumulan, karena masalah yang terjadi di gereja di mana ada orang menikah yang ternyata sudah hamil duluan. Saya katakan kepada mereka, saya katakan kepada jemaat yang masih belum mau beribadah ini, saya katakan begini. Kalaupun orang ini berdosa, tetapi jika saudara tidak mampu mengampuni orang ini, dengar dengan baik. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu tidak mengampuni, maka kamu sendiri tidak akan diampuni. Orang yang memiliki batin yang teguh adalah orang yang mampu hidup dalam kasih dan melepaskan pengampunan bagi mereka yang berbuat salah. Saudara perhatikan ini dengan baik. Daud tidak membiarkan dirinya dikuasai oleh kemarahan. Banyak orang yang mungkin membuat kita kecewa, terutama saat kita berada di tengah masalah. Namun agar kita bisa benar-benar menjadi seorang pemenang, kita harus belajar dan mau mengampuni. Saya tahu bahwa tentu tidak semua orang yang ada di sekeliling kita itu membuat kita senang. Tentu suatu saat kita dikecewakan.
Mungkin kalau orang lain mengecewakan kita, itu bagi kita tidak terlalu membuat kita terluka. Tetapi tahukah saudara bahwa seringkali justru orang-orang yang dekat dengan kita mengecewakan kita. Entah itu suami, entah itu istri, entah itu orang tua, entah itu anak-anak. Seringkali justru orang-orang yang dekat dengan kita lah yang mengecewakan kita. Dan hari ini saya mau katakan, mereka-mereka yang dekat dengan saudara itu bukanlah malaikat. Mereka-mereka yang dekat dengan saudara itu adalah mereka-mereka yang masih terdiri atas darah dan daging. Artinya suatu saat mereka bisa berbuat salah, suatu saat mungkin akan mengecewakan saudara, namun satu hal yang kita tidak boleh lupa adalah bagaimana kita belajar untuk mengasihi dan mengampuni mereka. Kalau kita sadar, saudara, bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa, kalau kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah banyak diampuni oleh Tuhan, maka ketika kita melihat orang lain jatuh dalam dosa, ketika kita melihat saudara-saudara kita yang dekat dengan kita jatuh dalam dosa, maka kita tidak akan berdiri sebagai hakim. Tetapi justru disitulah kita dituntut untuk bagaimana kita belajar mengampuni dan mengasihi mereka. Daud tidak terbujuk oleh orang-orang durhaka, oleh orang-orang rakus yang ada di sekitarnya, yang berkata supaya orang yang tidak ikut berperang itu jangan dibagi pampasan. Kenapa hal itu terjadi? Kenapa Daud mampu bertahan seperti itu? Karena Daud hidup dalam kasih dan pengampunan. Hari ini Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, saya tidak tahu. Mungkin saudara sedang ada dalam kekecewaan. Saudara mungkin sedang kecewa sama seseorang. Entah itu mungkin suami saudara, istri saudara, anak-anak yang mulai seolah-olah tidak peduli lagi kepada saudara. Anak-anak seolah-olah sudah mulai menjauh dari hidup saudara. Saudara mungkin mulai saudara merasa kecewa. Dengar dengan baik. Hanya satu yang mampu melepaskan saudara dari kekecewaan itu, yaitu ketika saudara hidup dalam kasih dan pengampunan. Ketika saudara hidup dalam kasih dan pengampunan, mampu mengasihi dan mengampuni mereka yang mengecewakan saudara, justru sesungguhnya saudara sedang melepaskan diri saudara dari rasa sakit, dari rasa siksaan dari kekecewaan itu. Jadi mari saudara berikan respon yang baik, berikan respon yang positif atas pergumulan dan masalah yang saudara sedang hadapi. Mari berikan respon yang positif atas orang-orang yang mungkin mengecewakan saudara. Saudara perhatikan, secara manusia mungkin saya kecewa. Tetapi saya tidak membiarkan diri saya kecewa oleh karena pergumulan dan masalah ini. Kenapa? Karena saya tahu bahwa mengasihi dan mengampuni adalah cara yang terbaik untuk kita lepas dari kekecewaan itu. Untuk kita lepas dari sakit hati. Saudara, ada 4 respon yang dimiliki oleh Daud ketika dia ada dalam pergumulan yang berat. Yang pertama adalah Daud hidup dalam pimpinan Tuhan. Yuk saudara, biarkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Karena jika Tuhan yang memimpin hidup kita, maka kita akan dapat berkata seperti Daud katakan, dia memimpin aku ke air yang tenang dan membaringkan jiwaku di padang rumput yang hijau. Karena mari biarkan diri kita dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak akan pernah merancangkan sesuatu yang jahat bagi kita. Sebab apa? Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi yang pertama saudara, ketika saudara dalam pergumulan, ketika saudara sedang ada dalam masalah, mari biarkan Tuhan yang akan memimpin hidup saudara. Yang kedua, saudara, mari belajar memiliki tindakan yang nyata. Jangan hanya fokus kepada masalah kita. Jangan hanya fokus kepada pergumulan kita. Yuk kita bangkit. Kita belajar melihat pergumulan orang lain. Karena ketika kita belajar melihat pergumulan orang lain, pada akhirnya kita tahu, ternyata masih ada orang lain yang memiliki pergumulan yang lebih berat dari kita. Dan itu akan memampukan saudara dan saya untuk bersyukur terhadap pergumulan dan masalah yang saudara sedang hadapi.
Saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, kami menangis bersama-sama dengan salah seorang yang dari Jawa. Saya lupa nama daerahnya, saudara. Kenapa, saudara? Ternyata ibu ini memiliki 2 orang anak yang memiliki penyakit yang sama dengan si Kogonata. Yang membuat kami menangis adalah karena anaknya yang bernama Aldo, yang sekarang berumur 15 tahun. Dia sampai berkata kepada Tuhan dan katakan, Tuhan Yesus, Dodo udah nggak kuat. Ketika diberikan, saudara, fotonya, persis badannya seperti Kogonata. Bengkoknya, sakitnya. Dan saudara, anaknya yang kedua yang bernama Moses juga ternyata mengalami penyakit yang sama. Walaupun sekarang baru umur 10 tahun. Gemuknya seperti Kogonata pada waktu 10 tahun. Dan ketika kemudian saya melihat ini, ketika kemudian saya menyaksikan ini, akhirnya di situ saya katakan, Tuhan, ternyata masih ada orang lain yang memiliki pergumulan lebih berat dari saya. Jadi saudara, mari jangan fokus kepada diri kita sendiri. Jangan fokus kepada masalah kita sendiri. Yuk kita lihat orang lain yang memiliki pergumulan. Ternyata ada orang lain yang memiliki pergumulan lebih berat dari kita. Mari kita buat tindakan nyata untuk bagaimana kita mampu juga dalam keadaan kita mengalami masalah. Kita mampu memberikan pertolongan kepada orang lain yang punya masalah. Yang ketiga, saudara, respon dari Daud adalah dia tidak biarkan dirinya menjadi lemah. Dia tidak membiarkan dirinya terus terpuruk, melainkan di tengah-tengah situasi saat dia menghadapi permasalahan yang berat itu, dia tetap menjaga hidupnya dalam semangat yang membara, dan semangat itu mendorong dia pada akhirnya dia mampu mengalahkan musuh yang ada di depannya. Apapun pergumulan saudara, musuh apapun yang sedang saudara hadapi saat ini, dengar dengan baik, jaga hidupmu untuk tetap semangat, pelihara semangatmu. Karena apa? Karena firman Tuhan mengatakan, janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan mari layani Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, respon dari Daud saat dia menjaga terus-menerus kepercayaan kepada Tuhan adalah, respon yang terakhir adalah hidup dalam kasih dan pengampunan. Yuk, saudara, mungkin saudara kecewa dengan diri saudara sendiri. Saudara kecewa dengan situasi dan kondisi yang sedang terjadi saat ini. Saudara tidak bisa saudara terus hidup dalam kekecewaan. Saudara tidak bisa terus-menerus hidup dalam kepedihan, dalam kepahitan hati. Yuk kita lepaskan. Mari kita hidup dalam kasih dan belajar mengampuni situasi dan kondisi yang sedang terjadi. Belajar mengampuni orang-orang yang mengecewakan saudara, orang-orang yang menyakiti saudara. Hanya dengan mengampuni, saudara bisa terlepas dan terbebas dari luka hati, sakit hati, pahit hati, apapun itu namanya. Yuk kita lepaskan pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan hari ini itu boleh memberikan keteguhan batin atas diri saudara, untuk bagaimana saudara memiliki batin yang teguh untuk terus berdiri dalam situasi apapun, dan pada akhirnya saudara akan menjadi orang-orang yang menang. Kenapa? Karena kita ini adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih dari pemenang, bukan karena kekuatan kita, melainkan karena Kristus Yesus memberikan kekuatan kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Dan saya serahkan kepada hambanya, yaitu Bapak Pendeta Nengah Yusak, untuk memimpin kita di dalam perjamuan kudus. Baik, shalom Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh mendengar firman Tuhan hari ini, yaitu batin yang teguh. Kiranya firman yang sudah disampaikan menjadi berkat, menjadi rema bagi kita semua. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sebentar akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Seperti yang saya sudah sampaikan, Bapak Ibu bisa mempersiapkan roti dan anggur masing-masing di rumah. Kalau tidak ada anggur, bisa pakai Fanta merah atau sirup berwarna merah.
Yang penting jangan warna hijau atau orange ya, merah ya. Jadi sirup merah atau Fanta warna merah. Silakan siapkan roti, siap juga anggur ya. Kalau yang masih ngambil saya tunggu. PL tolong angkat satu ujian. Foske, mana Foske? Ya, rotinya. Nyanyi lagu oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu. Refnya atau? Rapnya aja. Udah semua jemaat Tuhan? Sudah siap angkat tangan. Udah siap jemaat ya, udah siap ya. Ya, sambil mempersiapkan kita nyanyi lagu oleh kuasa darah. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus Dosaku. kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu, kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku, kasihmu mengalir memulihkan hidupku, sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita sama-sama masuk dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah, boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya firman ini Tuhan akan memberi kepada kami kekuatan agar kami terus memiliki jiwa yang teguh. Karena ketika jiwa kami teguh, jika jiwa kami kuat, rohani kami kuat, maka kami tidak akan mudah hidup di dalam kekecewaan, kami tidak mudah hidup stres, tertekan, atau kami mengalami gangguan-gangguan kesehatan yang lain. Terima kasih Tuhan, biar kami belajar dari Daud, bagaimana merespons ketika kami menghadapi masalah. Tuhan, apapun yang kami hadapi, yang terpenting adalah bagi kami, bagaimana kami merespon setiap masalah itu. Terima kasih berkati hamba-Mu, Pendeta Nengah Swardana, Nengah Simeon, yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami, berkati keluarganya, berkati pelayanannya di Bali, setiap pergumulan yang dihadapi dalam pelayanan, kiranya Tuhan selalu membela dan menopang hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dan sekarang Tuhan kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus, roti yang sudah kami siapkan. Oh Tuhan, kiranya Engkau memberkati, dan Tuhan bubuhkan berkat-Mu setiap roti dan anggur yang sudah kami siapkan Tuhan,
Kiranya Tuhan, roti dan anggur ini akan memberi kepada kami sebuah kekuatan yang baru dalam kami mengiring Tuhan. Biar Tuhan melalui perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan merupakan perjamuan kudus kami yang kedua, ini akan, oh Tuhan, memperbaharui komitmen kami kepada Tuhan, kasih kami kepada Tuhan, karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami dengan Engkau berkorban, mati, mencurahkan darah-Mu di atas kayu salib di Bukit Golgota, menjadi korban gerafirat bagi kami, bagi penebus dosa bagi kami, sehingga Tuhan kami yang tadinya tidak layak, kami sekarang menjadi layak. Tadinya kami yang setru Tuhan, sekarang kami menjadi anak-anak Bapa yang kekasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya juga tidak ada yang mustahil ketika kami makan roti dan minum cawan ini Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan. Oh, bahkan kami yang ada virus dalam tubuh kami, baik virus Omikron atau virus-virus yang lain yang berbahaya, ketika kami makan roti dan minum anggur ini, kami disembuhkan, kami dibebaskan dari setiap virus. Terima kasih, dan virus-virus yang ada dalam tubuh kami menjadi mati dan menjadi lenyap oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh karena kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita makan roti ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Sebelum kita minum, demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Pendeta Daulat mengucap syukur. Haleluya. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus yang telah menyertai ibadah kami pagi hari ini. Firman Tuhan yang sungguh sangat memberkati kami, menguatkan kami, dan kami makin diperkuat melalui sakramen perjamuan kudus hari ini. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Kami meyakini bahwa Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami, memimpin kami, menyembuhkan kami, menguatkan kami. Di tengah-tengah pandemi Omikron yang semakin meningkat, Tuhan pasti menyembuhkan, menyertai, dan membimbing kami, sekaligus memberkati dan mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Berkati hamba-hambamu yang melayani hari ini, Bapak Pendeta Nenga Simeon, Bapak Pendeta Nenga Yusak, Foske, dan Yusak dan Marlin menjadi pelayan Tuhan pada pagi hari ini. Berkati mereka, berkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan segala usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
Amin. Amin. Baik, terima kasih atas nama Pak Gembala dan juga jemaat Cibunar dan Hikmah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Nengah Simeon masuk pada diri sendiri, Nengah Simeon yang sudah, ini gara-gara Omikron kali ya, yang sudah melayani menjadi berkat bagi kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, kita mengucapkan selamat kepada Moses dan Inke, yang mana dia ya, ini pengantin nih, yang tanggal 2 yang lalu sudah menerima pemberkatan nikah kudus di GBI Cibunar. Ya, mungkin ada yang tidak bisa mengikuti acara itu dengan secara online dan onsite. Nah, jadi kami sampaikan bahwa mereka berdua sudah menerima pemberkatan nikah kudus pada tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 ya. Jadi 2222 ya. Angka yang sangat cantik, sangat manis. Semanis pernikahan mereka dan secantik pernikahan mereka nanti, keluarga mereka. Baik, Bapak Ibu dikasih Tuhan, sementara ini karena jumlah ini COVID Omikron ini ya makin meningkat, maka untuk sementara kita akan tetap, minggu depan pun kita akan tetap ibadah secara online. Kita lihat situasi. Karena apa? Karena Omikron ini si Omikron ya. Mudah-mudahan nanti tidak ada tante Ikron. Jadi Omikron ini, saudara, penularannya cepat banget, ya cepat banget. Jadi tidak boleh sedikit pun kita lengah. Jadi cepat, karena itu kita akan tetap mengadakan ibadah secara online. Bapak Ibu tetap jaga prokes dimanapun berada. Kalau keluar rumah pakai double masker, biarpun agak ngap-ngap dikit, tidak apa-apa daripada kena. Kemudian tentu tetap berjaga-jaga dan tetap berdoa ya. Bagi yang saat ini sedang terpapar oleh Omikron, saudara tetap semangat. Tadi sudah dikatakan, tetap semangat, tetap bersukacita, tetap kuat, pandang Tuhan bahwa ini tidak akan membahayakan jiwa saudara. Kita tetap kuat, Tuhan pasti menolong kita. Saya dengar, saya baca di literatur, di tulisan-tulisan bahwa Omikron ini juga sebenarnya merupakan kalau saya pakai bahasa gampangnya, vaksin alami dari Tuhan ya. Jadi yang kena Omikron ini sebenarnya sedang divaksin secara alami, karena Omikron ini membuat daya imun kita bertambah kuat ya. Jadi kita udah syukuri aja apa yang kita alami. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, untuk jemaat Cibunar persembahan bisa dilakukan dengan mentransfer ya ke nomor rekening GB Cibunar, yaitu BCA 6044304788 atas nama GBI Cibunar ya. Baik, itu hari ini kan minggu pertama, biasanya kita ada persembahan kolektor, ucapan syukur, dan juga mungkin ada perpuluhan, jadi bisa langsung saja ditransfer. Nah, kita berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kita supaya Tuhan memberi kekuatan. Mereka saat ini totally rest ya, jadi istirahat total. Biar Tuhan memberi kekuatan, memberi pemulihan,
beliau berdoa tetap sehat juga untuk Tante Sugeng, juga kita doakan. Mungkin itu saja pengumuman yang bisa disampaikan. Di minggu depan kita masih ibadah secara online. Gabung ya dengan Hikmah. Jadi Hikmah nggak ada ibadah sore. Jadi semua jadi satu dalam ibadah online seperti sekarang ini. Jadi sore Hikmah nggak ada ibadah onsite. Jadi akan ada setiap jam 9 bersama-sama dengan GBC Gunar ibadah online. Kenapa dijadikan satu? Karena kita ada di dalam pengembalaan yang sama, punya gembala yang sama, jadi kita tetap satu. Jadi jam yang sama kita adakan, bukan sore. Itu saja, mari kita akhiri ibadah kita. Kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Tuhan sudah berkenan hadir di tengah-tengah persekutuan kami di dalam ibadah raya kami. Walaupun kami ibadah secara online, tapi kami percaya Tuhan Engkau melawat anak-anak-Mu dimanapun saat ini mereka sedang berada. Baik mereka ada di rumah, mungkin mereka mengikuti online dari kantor, dari tempat mereka bekerja, atau di mana saja Tuhan yang mengikuti ibadah secara online ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Kami percaya Tuhan sudah melawat mereka. Oh Tuhan, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan mereka yang saat ini sedang dalam pergumulan, Tuhan kami percaya Tuhan memberi mereka kekuatan, dan bahkan Tuhan pasti memberi mereka jalan keluar untuk setiap masalah, pergumulan, problem, tantangan hidup mereka. Dan mereka yang sedang ada dalam peperangan rohani, Tuhan pasti juga memberi mereka kemenangan, sebab Tuhan ada di pihak mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami, juga untuk Tante Sugeng yang saat ini sedang istirahat secara total. Ya Tuhan, Engkau kiranya memberi kepada mereka kesembuhan, kesehatan, dan pemulihan untuk kesehatan mereka, sehingga mereka kuat kembali, mereka sehat kembali, dan mereka bisa lagi beraktivitas seperti biasa, dan Bapak Gembala dan Ibu kami bisa kembali melayani. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga untuk hamba-hamba-Mu yang lain yang saat ini juga sedang dalam kondisi lemah tubuh. Ya Tuhan, Engkau juga menyembuhkan mereka. Untuk hamba-Mu, Bapak Tony Setiawan, juga Tuhan memberi kepada beliau juga kekuatan, kesehatan, kesembuhan. Apapun penyakit yang diderita, kelemahan tubuh yang dialami, Tuhan, Engkau menyembuhkan, Engkau memberi kekuatan, Engkau memulihkan hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati semua yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik WL, Foske, maupun hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Sebentar kami akan tinggalkan ruang Zoom ini Tuhan, biarlah kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Teringat kami berdoa untuk pemerintah kami, Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami. Tuhan yang saat ini sedang memimpin negara ini dan sedang dalam pandemi. Kiranya Tuhan terus memberi kepada mereka hikmat akal budi dan juga kesatuan hati dalam memimpin bangsa ini. Sehingga mereka mendapatkan solusi-solusi untuk setiap apapun masalah, persoalan yang dialami oleh bangsa ini. Dan bangsa kami saat ini sedang menghadapi pandemi Omikron. Pemerintah kami Tuhan tolong supaya bisa mengatasi semua ini, sehingga pandemi atau Omikron ini Tuhan segera lenyap dari muka bumi
Indonesia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kekasih-kekasih Tuhan. Sekarang arahkanlah hatimu, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita menerima berkat, rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kuat kuasa dan pengurapannya yang ajaib, tercurah atas kita, mulai pagi ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati berkata, Amin.